harusnya aku kerja. Iya, aduh. Setelah lulus harusnya aku cepat dapat kerja. Setahun, 2 tahun, 2-3 tahun settle nih, udah bisa nabung dan bla bla. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat sehat Klinik Anggrek. Bertemu dengan saya Bagus Devanda Putra Mildan di podcast Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Nah, bagi Anda yang ingin tahu informasi kesehatan seputar kesehatan, boleh cek di media sosial kita di Instagram Klinik Anggrek PTK atau langsung datang ke klinik kita di Jalan Putri Chandramidi nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Atau langsung hubungi kita ya di customer care kita 0821 5108 0202. Hari ini Sobat Kesehatan, kita akan bincang-bincang masalah tentang kesehatan ya. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa, Mbak Dwi Surya Purwanti, MPSI, MMC. Oh, ya ampun, aduh, kok sampai nama saya gelarnya MPSI Psikolog. Oke. MPSI Psikolog. Psikolog. Oke. Nah, itu namanya Mbak Dwi Surya Purwanti, Ya. MSI Psikolog. Ya. Iya, luar biasa. Nah, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Bagus gimana kabarnya? Alhamdulillah, bagus juga baik. Sorry Mbak, teman-teman, Ya. Bagus dan Mbak Dwi ini baru pertama kali berjumpa di podcast ini. Nah, tentu suatu kebanggaan bagi Bagus bisa berjumpa dengan seorang psikolog yang luar biasa. Bagus juga mohon maaf ya udah kepo-kepo ini stalking loh. Ternyata Mbak Dwi Surya ini adalah seorang ibu rumah tangga yang luar biasa dan seorang psikolog. Benar Mbak? Benar sekali. Saya memiliki 2 anak dari 1 orang suami. Oh iya, 1 orang Kalau suami. biasanya orang bertanya, Ibu kerjanya apa? Iya. Pekerjaan utama saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, untuk menjalani profesi ini sebagai psikolog dan dosen itu adalah pekerjaan tambahan saya. Ya, pekerjaan sampingan saya seperti Jadi, itu. tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai istri dan seorang ibu Betul rumah tangga. sekali. Luar biasa. Oke. Asik banget. Dan Ibu, Ibu atau Mbak nih manggilnya? Mbak aja ya. Mbak aja ya. Oke. Umur boleh tua, Gus. Tapi jiwa harus tetap muda. Oh, luar biasa. Umur boleh tua, tapi jiwa harus tetap muda. Nah, Sobat Kesehatan Klinik Anggrek, jadi umur itu tidak memandang ya. Jadi jiwa kita yang tetap muda. Oke, luar biasa. Saya aja tertipu loh ya. Oh iya. Dengan Mbak Dwi ini sosok psikolog yang luar biasa. Mbak Dwi, kita mau bincang-bincang masalah kesehatan. Nah, kesehatan yang baru-baru ini yang sering-sering ada di media sosial, baik itu di Instagram, Twitter, dan Facebook atau dimanapun, tentang quarter life crisis. Nah, menurut Mbak Dwi ya, seorang pakar psikolog, quarter life crisis itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu udah biasa ya, hanya saja kita kadang sulit untuk memahami penamaannya itu seperti apa gitu loh kan. Nah, quarter life crisis itu adalah fase ataupun periode di mana seseorang memasuki usia dewasa awal yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan dewasanya, gitu loh kan. Adanya ketidakseimbangan dalam keinginan dia, ekspektasi dia dengan kenyataan yang ada yang dia alami ini gitu loh. Biasanya itu dialami di usia 18 sampai 30 tahun gitu. Nah, usia-usia seperti itu memang usia-usia yang rawan gitu. Berarti Bagus kan usianya sekarang 22 tahun. Masih dalam fase itu? Iya, tapi gini, fase itu biasanya memang selalu dialami di usia 18 sampai 30 tahun. Tapi tergantung lagi nih. Nah kan, biasanya ada nggak keluhan-keluhan yang sebagai tanda dari orang itu terkena quarter life crisis atau enggak kayak gitu. Nah, kalau Bagusnya sendiri gimana? Kalau dari Bagus sih mungkin ada kali ya, tapi Bagus terkadang juga kita sebagai orang yang mungkin dalam fase tersebut ada yang ingin menutupnya gitu kan, ada yang memang all out gitu kita keluarin, kita sedang mengalami krisis tersebut gitu kan. Mungkin ada teman-teman ya Mbak ya yang ada bikin story di Instagram atau di WhatsApp gitu kan, sedang mengalami kegalauan atau lagi apa dia. Mungkin itu bisa dikatakan sedang mengalami quarter life crisis. Iya, betul. Jadi konteks dalam quarter life crisis ini mencakup bahwa
masalah karir, ya, masalah pendidikannya, masalah percintaan, gitu kan, bahkan masa depannya, gitu loh. Jadi orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini biasanya mereka bahkan kehilangan tujuan hidup mereka. Ada loh sampai yang di titik seperti itu, gitu loh. Aku nih hidup untuk apa ya? Iya. Aku bingung deh tujuan hidupku apa. Aku bekerja, tapi kok rasanya hampa ya? Kok rasanya biasa-biasa aja ya? Gitu loh. Jadi dia menjalani kehidupan sehari-hari biasa aja, tapi dia tidak memaknai itu, gitu loh. Nah, sehingga hilanglah konsep diri dia, dan dia bertanya pada diri dia bahwa tujuan hidupku untuk apa? Iya. Nah, sudah sampai di titik itu ya berarti ya harus waspada gitu. Oke. Dan juga orang-orang ini siapa saja sih yang biasanya bisa mengalami quarter life crisis? Itu laki-laki perempuan sama, semuanya bisa. Terutama mereka gini ya, laki-laki perempuan punya titik masalah yang concern yang berbeda gitu. Kalau laki-laki lebih kepada money oriented gitu kan. Di usia aku yang 25 tahun harusnya aku sudah memiliki ini dan ini, memiliki karir yang bagus, pekerjaan yang tetap gitu misalnya, atau memiliki rumah setidaknya gitu kan, untuk nanti capaian dia ketika dia menikah. Nah, kan targetnya ketika laki-laki membawa pasangannya itu paling nggak harus udah punya rumah sendiri nih gitu loh, standar-standar itulah yang selalu masih dipakai gitu loh, padahal rezeki dan pengalaman orang itu kan berbeda-beda gitu loh kan. Nah, kalau perempuan biasanya ditandai titik concernnya mereka, kenapa aku sampai sekarang belum menikah? Kenapa hubunganku selalu saja kandas, iya kan, sedangkan lingkungan kanan kiriku, sahabatku gitu loh, itu malahan kok pada udah nikah semua gitu loh. Akhirnya jadi apa? Insecure, mulai menarik diri, mulai deh dia akhirnya karena dia insecure itu dia menjadi nggak konsentrasi kerja, mulai nanti mempertanyakan, ya udahlah buat apa aku hidup, buat apa aku kerja, kehilangan motivasi diri seperti itu. Dan juga ya Mbak ya, apakah latar belakang sosial itu mempengaruhi atau lingkungan juga mempengaruhi? Iya, betul sekali. Kalau saya lihat ya banyaknya pasien-pasien saya yang di fase-fase tersebut gitu loh. Kalau saya melihatnya memang pertama standar dari kehidupannya dia. Nah, itu kan kalau kita memiliki standar hidup nggak lepas nih dari lingkungan kanan kiri kita gitu ya, di mana kita tempat kita berada, misalnya dari lingkungan keluarga yang memang mengharuskan gitu loh. Biasanya kan punya standar nih orang tua, kamu harus begini, itu dibawa dia sampai dia dewasa dan ditetapkan dia lah sebagai standarnya dia gitu loh. Ketika capaian itu meleset lah setahun 2 tahun gitu dari diri dia, atau sampai 5 tahun dari dia meleset target itu, yang membuat dia akhirnya terpuruk gitu loh kan. Nah, ditambah lagi sama konsep dirinya gitu loh, mindsetnya. Ketika dia merasa bahwa aku nggak banget nih gitu loh ya, aku nggak banget gitu kan. Yang lainnya ini orang tuaku udah memiliki standar gini, mulai dia dibanding-bandingkan dengan saudaranya atau dengan sepupunya gitu, atau dengan anak tetangga gitu kan. Nah, itu yang membuat kadang orang jadinya merasa nggak nyaman dengan lingkungannya dia kayak gitu loh. Itu juga sangat berpengaruh. Akhirnya apa? Orang sulit untuk memetakan apa ya motivasi aku, sulit untuk menetapkan bagaimana ya konsep aku sebenarnya gitu loh. Karena apa? Terlalu banyak intervensi gitu loh. Sebenarnya dalam lingkungan itu sah-sah aja gitu loh. Sah-sah aja mereka memiliki batasan ataupun memiliki target untuk anaknya. Tetapi kembali lagi pada diri kitanya, kita bisa menyikapi dengan baik apa enggak gitu. Kalau kita nggak bisa menyikapi dengan baik, akhirnya kita selalu menuntut diri kita untuk menjadi yang terbaik, ya buat orang lain, buat orang tua gitu loh. Tapi kalau misalnya kita enjoy nih, kita benar-benar tahu makna hidup kita gitu kan, bahwa oke, aku punya pekerjaan seperti ini, aku nikmati, ya. Walaupun karirku berbeda dengan teman seusiaku, dengan sahabat-sahabatku, ya itu rezekinya mereka gitu loh. Dan ketika dia dituntut lebih banyak lagi dari orang tuanya, dia bisa menyikapi itu dengan lebih positif gitu loh ya. Kuncinya di sini ya dia memang harus bisa memaknai hidupnya dia dan melakukan komunikasi efektif kepada orang-orang sekitarnya yang dia rasa tidak nyaman untuk dia, seperti itu. Oh, menarik sekali ya orang-orang ini. Mungkin usia paling rentan itu usia berapa sih? 18 tahun. 18 sampai
30 tadi ya? Iya, 18 sampai 30 tahun. Biasanya usia yang paling rentan ya. itu, ini menurut pengalaman Iya. pasien-pasien saya juga yang saya Iya. lihat ya, di usia 24, 25 sampailah 30. Nah, 24, 25 kenapa usia rentan. itu? Iya. Kenapa? Kenapa Mbak? Kan pasti bertanya, Iya, banyak karena bertanya loh. setelah lulus harusnya aku kerja. Iya, aduh. Setelah lulus harusnya aku cepat dapat kerja. Setahun, 2 tahun, 2-3 tahun settle nih, udah bisa nabung dan bla bla. Tapi dalam perjalanan target tersebut kita nggak tahu apa yang terjadi, gitu loh. Nah, di usia 25 tahun itu usia yang pas untuk menikah. Ya, jadi kita sudah memiliki standar yang sudah sudah terpola dari budaya, gitu loh. Padahal lewat dari usia segitu nggak masalah kok. Gitu loh, ya nggak masalah, tergantung pada penerimaan diri kita lagi gitu ya. Hanya saja kita ini terbelenggu dengan yang namanya budaya, ya kan? Benar banget. Budaya yang membuat kita akhirnya selalu tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Sulit untuk menjadi diri yourself sendiri. ya, be yourself dengan diri betul. sendiri ya. Sulit. Betul. Itu berarti tekanan dari manapun, arah manapun membuat kita terkadang berpikir seperti itu loh. Betul sekali. Bahwa aduh, orang tua ini maaf ya, kita orang tua keluarga gitu kan. Keluarga kita memaksa kita untuk gitu ya. menjadi ini. Setelah lulus kuliah harus kerja seperti ini, harus begini. Kadang-kadang itu menjadi beban pikiran dan membawa diri berdampak banget Gus. Jadi diawali mungkin diabaikan. Udahlah, misalnya ditanya. Iya, betul. Aduh, kerja udah 2 tahun, kapan nikahnya? Mana calonnya? Bla bla and bla gitu kan. Banyak sekali yang ngalamin seperti itu. Padahal dia itu sedang mengalami putus cinta ataupun bahkan dia belum menemukan sosok yang tepat untuk dia. Kadang kan ada ya orang yang benar-benar sulit nih untuk membuka hatinya gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang mendikte tersebut, orang-orang yang bertanya mungkin bahasanya peduli, tapi peduli terlalu berlebihan itu membuat seseorang itu menjadi nggak nyaman kan, gitu loh ya. Iya, jadinya tuh feelingnya nggak bagus aja gitu loh, jadinya insecure. Aduh, kok sekali 2 kali kalau ketemu oke deh bisa ditanggepin, tapi kalau keseringan gitu ya akhirnya menghindar. Iya, menghindar, betul. Berujung pada apa? Buruknya relasi antara orang tersebut dengan keluarga ataupun lingkungan yang selalu menanyakan kapan menikah dan sebagainya, mulai menarik diri. Nah, itulah lambat laun stres-stres tersebut yang menumpuk muncul. Kan bertambahnya usia nih, iya ya, mulai mempertanyakan, kok aku belum dapat pasangan ya? Kok aku kandas terus ya? Kok hanya bertahan 4 bulan ya? Gitu, bertahan 1 tahun ya? Gitu loh. Belum lagi ditambah dengan adanya trauma-trauma dari masa lalu dalam hubungannya, misalnya yang diselingkuhi, pacaran lama tapi kandas gitu kan. Itu juga berdampak gitu loh pada quarter life crisisnya dia gitu loh. Ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum bisa ia selesaikan dalam diri dia, unfinished business-nya. Oh my God. Ya. Wow. Jadi teman-teman ya, apa sih namanya, kalau ada pengalaman buruk kita memang bisa ada beberapa individu yang bisa melupakan dan tapi tetap membekas. Sebenarnya pengalaman itu nggak bisa kita lupakan, tapi lebih kepada penerimaan ya kan, menerima keadaan itu, kondisi saat ini dengan lebih baik gitu loh. Ketika masa lalu belum bisa kita terima, artinya saat ini juga kita tidak akan berjalan seimbang kan, gitu loh, tidak akan bisa berjalan menjalani hidup kita dengan optimal karena kita selalu noleh ke belakang. Sedangkan logikanya kalau kita noleh ke belakang sambil jalan, apa yang terjadi? Nubruk ya? Iya, nubruk, jatuh, masuk lubang. Oke, gitu. Ya, jadi intinya penerimaan. Oke. Kemudian Mbak Dwi, tanda-tanda seseorang yang mengalami quarter life crisis itu seperti apa sih yang tampaknya, atau yang tampak atau yang tidak tampak, atau kita dari sudut pandang orang lain kita bisa menebak nih bahwa orang itu mengalami quarter life crisis. Itu bagaimana, Mbak? Kalau misalnya untuk tanda-tanda seperti tadi yang udah kita bahas ya, gitu ya. Salah satunya memang ada beberapa. Nah, salah satunya itu orang-orang yang selalu membandingkan kehidupan diri dia dengan orang lain. Itu yang paling sering. Merasa iri dengan pencapaian orang gitu ya, dengan insecure dengan keadaannya, seperti itu. Nah, tanda-tandanya seperti itu. Dan juga orang-orang yang sulit mencapai
tujuan hidupnya, sudah bekerja bagus tapi dia merasa nggak puas gitu loh. Nah, aku pengen kerja tuh yang lebih bagus dari ini, boleh ya, kita berekspektasi tinggi terhadap karir kita itu boleh gitu loh, tetapi harus diukur lagi dengan kemampuan dan juga rezeki ya, betul, rezeki benar, dari rezeki Tuhan. dari Tuhan, ya. Itu dia. Benar-benar. Oke. Tapi terkadang orang tuh lupa Hmm, usia itu, usia betul. dari 18 sampai 30 tahun itu lupa. Iya. Benar, lupa kan Mbak. Mm-mm. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini Ngalir gitu gitu aja kan gitu. sebenarnya. Tapi Mm-mm. orang tuh aduh nggak ada duit nih Iya, mau ngerjain betul. ini, aduh nggak ada waktu nih mau ngerjain ini. Mm-mm. Gimana ya ke depannya? Ke depannya orang tuh mandang belum dilakukan tapi udah apa namanya biasanya tuh? Overthinking. Overthinking guys. Itu yang paling sering dialami. Overthinking terhadap hal-hal yang belum terjadi. Iya. Padahal logikanya ya, kenapa kita harus mikirin masa depan, sedangkan kita dan orang semuanya nih nggak ada yang tahu masa depannya itu seperti apa. Sebenarnya sih saran saya, lakukanlah hari ini dengan baik. Ketika kita melakukan hari ini dengan baik, kita kan menjadi puas nih dengan capaian apa kita hari ini, otomatis stres kita hilang kan, emosi kita jadi bagus kan, gitu loh. Bagus kan, jadi bagus dan baik kan. Bagus ya, bagus. Jadi bagus dan baik gitu loh. Emosi kita menjadi nyaman gitu loh ya, menjadi tenang gitu loh. Nah, dengan menjalani hari yang seperti itu, kita nggak jadi overthinking. Ketika malam tidur tuh kita merasa puas, nggak lagi mikirin nanti gimana ya begini dan begitu gitu loh. Aku belum sampai di sini, kok teman-teman udah aja, jadi seperti dicuri start sama teman-teman. Padahal bukan karena dia yang lambat ataupun temannya yang terlalu cepat, tapi lebih kepada keberuntungan gitu loh, dan bermaknanya hidup dia itu seperti apa gitu loh. Terlepas dari hal itu semua, tips and triknya tadi barusan udah disampaikan beberapa ya Sobat Sehat Klinik Anggrek ya. Ada pertama apa? Tadi yang bagus ingat yang bagus ingat tuh mengenai jangan terlalu suka overthinking. Oke. Nah, tips and trick yang lain itu bagaimana Mbak? Oke. Ada beberapa tips and trick nih. Kalau kita mengalami fase tersebut gitu loh ya, lebih kepada kitanya. Karena kalau kitanya melihat orang, mungkin itu sulit gitu loh. Kita tidak bisa mengintervensi terlalu jauh, tapi lebih kepada kita mengukur dan menakar diri kita dulu nih. Oh, jangan-jangan tanda-tanda ini ada di kita nih, ada di saya, seperti itu kan. Nah, tips and triknya pertama, jalani hidup dengan baik. Bersyukur dengan rezeki ataupun karir ataupun apapun yang sudah dimiliki saat ini gitu. Terus juga cintai diri. Love yourself ya. Iya, kita harus mencintai diri kita apapun itu, apapun yang terjadi. Cintai diri itu bukan egois ya, bagus ya. Tapi lebih kepada kita paham nih apa yang tubuh kita inginkan, apa yang targetnya kita, tetapi kita menyesuaikan dengan kemampuannya kita gitu. Nah, ketika kita sudah bisa mengaplikasikan itu dan tidak membanding-bandingkan kemampuan kita ataupun rezekinya kita dengan orang lain, kita santai kok bisa melewati fase itu dengan baik gitu loh. Endingnya adalah penerimaan diri ya. Tujuan itu semuanya ke penerimaan ya Mbak. Iya. Dan bagaimana jikalau bagus ada angkat lagi kasus kita studi kasus karena banyak sekali teman-teman yang mungkin mengalami hal ini, mengalami quarter life crisis, tapi mereka tuh tidak mau all out, maunya menutup diri. Mereka ini sedang stres, mereka sedang di bawah tekanan atau depresi, under pressure. Tapi mereka mampu menutupi semua itu dengan kegiatan mereka. Itu sebenarnya bagus atau enggak? Baik atau enggak? Bagus atau enggak? Baik atau enggak, Mbak? Baik, itu sangat-sangat baik ya. Namun biasanya orang-orang yang seperti itu suka nge-pressure diri dia sendiri kan. Nah, andai kata hal itu terjadi gitu ya, memang self healing itu perlu gitu. Self healing ya. Selain mencintai diri atau love yourself gitu ya, kita juga harus self healing gitu loh. Self healing itu simple kok, nggak mesti harus mahal. Banyak hal. Pertama kita harus peka terhadap diri kita. Oke, aku lelah, aku harus istirahat. Walaupun pekerjaanku belum selesai. Ya, tapi targetnya begini-begini. Ya, tapi tubuhku menuntut aku untuk istirahat. Kita harus peka terhadap alarm di dalam tubuh kita. Karena ketika kita menekan, nge-pressure tubuh kita, kondisi kita kan merasa nggak nyaman nih, lelah. Lelah itu paling mudah untuk membawa emosi kita menjadi tidak bagus, tidak nyaman, gitu loh. Tidak stabil. Kadang-kadang suka marah-marah yang nggak jelas. Coba deh dipikirkan ya. Banyak ya pasien-pasien saya
akhirnya gitu ya, akhirnya menetap emosi-emosi tersebut. Kalau sudah menetap lebih dari 2 bulan ataupun lebih dari 1 bulan deh paling singkat, nah ya itu udah terkena gejala-gejala gangguan mood gitu loh kan, jadinya kan kasihan gitu loh kalau udah itu dipertahankan, ya harus konseling gitu loh, harus psikoterapi gitu loh. Bahkan ada yang saya rujuk untuk ke psikiater karena sudah tidak mampu untuk mengendalikan emosinya dia yang benar-benar sudah tidak bisa saya bantu gitu loh. Nah, untuk mengatasi itu jangan sampai terjadi, makanya harus self healing itu tadi. Self healing itu pertama kita bisa kok melakukan me time. Kan? Me time itu banyak gitu ya, nggak mesti harus mahal. Biasanya pasien-pasien saya selalu bilang, Bu, saya nggak ada duit untuk me time. Me time saya ke salon, dia bilang kayak gitu kan. Padahal ya me time itu banyak, yang penting di mana kamu merasa benar-benar enjoy, tidak memikirkan apapun. Kamu rileks dengan tubuhmu, kamu bisa berbaring seharian dengerin musik ya. Yang penting bahagia gitu ya, sambil nonton juga nggak usah yang berat-berat. Kalau misalnya nontonnya drama seri kan menguras pikiran tuh ya kan, menguras emosi juga. Kita akan melihat dan memahami jalan ceritanya. Berarti kan menguras gitu loh ya, nggak nyaman. Jadi pilihlah film-film ataupun tontonan yang ringan gitu kan. Lalu ya kita bisa sambil maskeran atau apalah gitu loh, atau masak kayak atau apa gitu, olahraga. Dan yang terpenting itu lakukan meditasi relaksasi. Itu rutin. Nah, iya, kalau itu bisa dilakukan secara rutin dan konsisten ya. Setiap hari walaupun kita sedang nggak ngerasa, oh aku nggak ngerasa kenapa-napa, aku nggak ngerasa cemas, aku nggak ngerasa mikirin apa-apa, tetap harus lakukan itu gitu loh ya, karena itu salah satu kunci untuk peremajaan mental kita. Peremajaan mental, sahabat kesehatan klinik anggrek, barusan sudah kita dengarkan kan tentang meditasi relaksasi. Itu sangat baik ya tentunya. Betul. Dilakukan setiap hari. Iya. Walaupun kita tidak merasa dalam tekanan ya, atau lagi mikirkan sesuatu atau lagi apa, tetap harus dilakukan. Iya, karena gini Bagus, ada alam bawah sadar dalam diri kita, ya. Alam bawah sadar itulah yang sering menyimpan kondisi-kondisi ataupun emosi-emosi, stres-stres yang lampau, yang kemarin, atau yang saat ini gitu loh, kita abaikan. Seperti tadi yang Bagus tanya, itu gimana kalau dalam kondisi seperti itu mereka sibuk bekerja gitu kan, mereka mengalihkan dengan pekerjaan, itu bagus, tapi itu baik gitu maksud saya. Soalnya namanya hampir ya ambigu ya. Baik. Saya ngeliat kemana ini. Oke, itu baik gitu loh. Namun dia harus peka terhadap diri dia. Oke, ketika aku memang bisa mengatasi dengan bekerja, menutupi semua kesedihanku dan sebagainya, artinya kalau dia bekerja dia kan produktif ya Gus. Nah itu jauh lebih good. Saya bilangnya good aja ya, soalnya biar nggak ambigu. Nah itu lebih good gitu loh, karena dia bisa produktif, dia melakukan pekerjaan dan menghasilkan. Gitu loh ya, bukan dari segi materi tetapi juga dia berkarya nih gitu ya. Ya dia juga merasa eksistensinya dia ini muncul gitu loh, meskipun dia itu ada tekanan-tekanan lain. Namun yang perlu digarisbawahi perlu garisbawahi adalah setelah bekerja sempatkanlah diri untuk melakukan self healing terhadap diri. Self healing itu penting. Ya, sama seperti tubuh, kita butuh makan, butuh minum. Betul. Butuh mandi sehari 2 kali minimal. Kan, makan aja, makan pagi, makan siang sama makan malam, paginya sarapan, sorenya ngemil ya. Tapi itu yang biasanya dilakukan. Nah, mental menurut saya juga perlu makan. Mental perlu makan. Ya, jiwa itu perlu makan. Pertama, spiritual ditingkatkan ya, paling enggak kita tetap stabil dengan kondisi imannya kita gitu loh, spiritual. Yang kedua itu adalah meditasi yang tadi, meditasi relaksasi tadi. Kenapa? Karena menurut saya ya makan dan minumnya hanya itu aja mentalnya gitu loh. Dengan kita bermeditasi kurang lebih 10 menit selama setiap hari gitu ya. Nah selama kita melakukan perjalanan meditasi tersebut gitu, meditasi relaksasi tersebut, itu kita akan bisa menemukan insight-insight baru, afirmasi positif dalam diri kita, itu akan membangun citra diri yang lebih positif gitu. Sehingga kita memiliki mood booster lagi nih untuk oke,
habis ini aku akan melakukan ini dan ini, enjoy. Enjoy. Tiba-tiba ada aja gambar apa itu bola lampu gitu kan, Ah. dia punya insight baru Iya. jadinya. Begitu juga dengan dia akan memahami bahwa oke, aku puas dengan apa yang aku lakukan saat ini. Tidak lagi dia mempertanyakan kenapa dan kenapa, bagaimana dan apa. Apa yang terjadi, kenapa aku seperti ini, kenapa aku seperti ini dan seperti itu, tidak seperti teman-temanku gitu. Dan juga Mbak, bagus kasih kasus lagi nih ya. Apa tuh? Beberapa teman-teman nih, mungkin ada yang pernah mengalami quarter life crisis yang udah di ujung. Pernah nggak sih? Pernah di ujung, gimana maksudnya? Pernah nggak sih quarter life crisis ini sudah hampir merenggut nyawa atau gimana, sampai mau bunuh diri, maaf nih ya, pengen bunuh diri atau pengen gimana, itu pernah nggak yang kasus paling besar itu bagaimana menurut? Ada, memang ada beberapa, saya menemukan pasien yang seperti itu, lebih kepada dia sering melakukan self harm, namun biasanya itu sudah jatuhnya kepada ya diagnosa yang berbeda dengan masalah gangguan mood gitu loh. Diawali dengan dia tidak bisa mengimbangi diri dia tidak bisa menerima keadaan di saat quarter life crisisnya dia tidak bisa berproses selama quarter life crisis tersebut. Menekanlah itu ya kan, akhirnya keadaan itu semakin tahun dia semakin merasa, aduh kok aku gini-gini aja ya. Dia mempertanyakan pekerjaannya, mulai dia menarik diri, mulai emosinya tidak stabil, akhirnya sampailah pada dia menyalahkan dirinya sendiri, aku tidak berguna, gitu loh. Aku sampah, aku tidak berguna, gitu loh. Aku buruk, aku tidak baik, pokoknya aku yang buruk, aku yang negatif, gitu loh. Mulai nih akhirnya di kepala kayak model benang kusut kan, overthinking. Overthinkingnya lebih kepada tidak lagi memikirkan masa depannya, tapi lebih kepada ada yang berbicara dan menekan diri dia sendiri. Bahwa aku, dan aku, hal-hal yang negatif semua yang dipikirkan dia. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak mampu menahan itu, dia tidak mampu untuk mengeluarkan emosinya, ditarik dia ke dalam, ya melakukanlah self harm. Nah, kalau sampai bunuh diri itu memang belum, tapi upaya-upaya untuk mengakhiri hidup itu ada. Gitu loh ya, sampai jodohin kepalanya ke tembok, gini jadinya kan kasihan ya kepalanya. Terus minum obat, ya overdosis gitu kan, bahkan sering yang menyilet dan sebagainya, seperti itu. Kasihan kan mereka-mereka. Jadi intinya quarter life crisis ini ya, kalau tidak bisa disikapi dengan baik, nanti berujung pada gangguan-gangguan mood yang biasanya sering saya hadapi. Ya, salah satunya depresi, bipolar, dan masalah atau gangguan mood ataupun gangguan emosi lainnya. Seperti itu. Dan juga Mbak Dwi, penanganan yang tepat itu apakah dari pendampingan keluarga, kemudian lingkungan kita, teman-teman atau masyarakat, atau bisa juga langsung ke keahlian tentang psikologi atau psikiater, itu bagaimana Mbak? Ini menyangkut dengan yang namanya self-diagnose. Biasanya orang awam saat ini karena sudah canggihnya teknologi, mereka bisa baca nih di Google. Padahal Google itu kan hanya menuliskan atau menyertakan gejala-gejalanya gitu loh ya. Bukan berarti dengan aku dari 1 sampai 10 nih gejalaku semuanya aku pernah ngerasain gitu kan. Berarti aku depresi dong ya gitu loh. Stop self diagnose dulu gitu loh. Lakukan memang pengecekan kepada ahlinya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu ya. Intinya jangan self diagnose, dan untuk mengupayakan menjadi pribadi lebih baik ketika kita sudah mengalami masalah seperti itu, memang dukungan sosial, support system dalam keluarga dulu nih gitu loh ya. Ketika orang kurang mendapat support system yang bagus dengan mental dia yang rapuh gitu ya, ya akhirnya bisa berujung pada masalah-masalah ataupun gangguan-gangguan mood yang lebih buruk gitu. Seperti itu. Jadi sosial sangat berpengaruh, lingkungan kita sangat berpengaruh, apalagi keluarga, benar nggak sih? Sangat, karena alam bawah sadar kita gini, meresponnya tanpa kita sadari bahwa keluarga adalah tempat pertama dan tempat terakhir yang membuat aku merasa nyaman. Tapi kenapa justru keluarga yang banyak menekanku? Iya benar Mbak.
Iya Biasanya kan? kebanyakan seperti itu. Iya, dan akhirnya apa? Dia bingung nih dengan Iya. diri dia gitu loh. Hmm. Dia insecure, dia ada trust issue, dia tidak memiliki sahabat ataupun teman. Tapi ketika dia mau menceritakan ke keluarganya, ke orang tuanya, tekanannya tuh sangat besar. Iya. Sehingga dia merasa tidak ada tempat, aku tidak punya space di dunia ini. Mulai dia mengurung diri, dengan mengurung diri terlalu lama, ya, dan mulai dia tidak produktif gitu. Akhirnya muncul deh keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Biasanya sudah terlambat ketika gejala-gejala itu sudah parah, baru menyadari nih pihak keluarga. Itu yang disayangkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan korban, tidak bisa menyalahkan lingkungan yang lain. Nggak bisa. Jadi yang salah itu sebenarnya siapa? Atau kita memang keadaan yang seperti itu? Ya, keadaan itu yang harus dihadapi. Jadi lebih kepada daya tahanan, daya tahan tubuh, daya tahan mental gitulah. Daya tahan tubuh juga sebenarnya iya. Karena ketika psikis kita menjadi tidak baik gitu ya, otomatis kan kita mudah nih untuk sakit, ya, lemah jadinya kan, imun kita turun gitu loh. Dengan udahnya lemah seperti itu, pikiran kita juga sulit untuk berpikir jernih seperti itu. Memang kembali lagi pada gini ya, namanya masalah psikologis, quarter life crisis atau apapun itu ya yang berhubungan dengan kondisi-kondisi psikologis seseorang, itu besar kaitannya dengan kondisi lingkungan. Berarti apa? Harus saling mendukung. Orang tua ataupun lingkungan sekitar harus memberikan vibes yang positif gitu loh. Banyakan kan kita ini memberikannya itu tuh dukungan tapi dengan kalimat-kalimat yang justru menyudutkan gitu loh ya. Bahasanya misalnya kamu tuh harus begini, harus kerja begini. Mungkin maksudnya itu adalah semangat ya, memberi semangat. Tetapi cara penyampaiannya itu berbeda sehingga diterima sama si orang tersebut ya nggak nyaman gitu. Betul. Seperti itu. Berarti berarti orang yang introvert, extrovert atau ambivert itu ada apa? Quarter life crisisnya berbeda-beda atau sama mereka semua itu? Sama. Sama itu ya. Yang penting kembali lagi pada cara menyikapinya. Tapi biasanya orang-orang yang introvert gitu loh, itu cenderung lebih banyak mengalami hal-hal seperti ini. Gitu loh. Karena ya mereka udah dari awalnya mereka sudah terpola dengan kepribadian yang tertutup gitu loh ya. Akhirnya menarik diri gitu. Seperti itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya informasi mengenai quarter life crisis dari Mbak Dwi Surya Purwanti. Luar biasa, kita bincang-bincangnya luar biasa. Aduh, ini jadi nambah ilmu baru tentang quarter life crisis. Nah, teman-teman, tadi tips and triknya ada apa pertama? Ya? Lupa ya? Berapa ya? Coba kita ulangi tadi. Pertama, mencintai diri sendiri. Love yourself. Iya. Terus yang kedua, jangan membandingkan. Jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, kuncinya adalah kita punya penggaris sendiri. Kita nggak bisa menyamakan atau mengukur penggaris kita dengan penggaris orang lain, gitu kan. Terus yang ketiga itu tipsnya kita meditasi. Tadi apa? Meditasi. Itu yang terakhir. Meditasi itu yang terakhir ya. Oke, nggak apa-apa. Meditasi relaksasi. Ya kan. Yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur tadi ya. Ya, bersyukur terhadap apa yang sudah dicapai. Iya. Gitu. Itu sih. Luar biasa sih tips and triknya ya, sobat kesehatan Klinik Anggrek. Jangan sampai kita terhanyut dalam overthinking, bener nggak sih? Betul. Overthinking, jadi fase tersebut, fase quarter life crisisnya bisa kita kendalikan. Betul. Jadi self healing, love yourself betul, tadi kan. Ya. Jadi selalulah melakukan hal-hal positif gitu loh ya. Kita bertemu dan bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan lingkungan tersebut, ya udah kita batasi diri kita sehingga kita tidak semakin tenggelam dalam masalah-masalah kita. Jangan memaksakan diri sendiri. Betul sekali ya.
take it flow aja, Yes. kehidupan ini enjoy your life gitu kan Mbak ya. Ya, untuk mencapai enjoy itu memang agak susah gitu ya. Iya. Biasanya ngomong gampang, Ibu teorinya, prakteknya susah Bener, katanya kan. bener, iya. Oke, nggak Ah. masalah, tapi pelan-pelan. Kan hidup berproses ya Gus ya. Betul, Nah, gitu. saya juga secara pribadi walaupun saya punya teori-teori yang banyak, praktisi, tapi bukan berarti saya tidak pernah mengalami hal-hal yang membuat mental saya down Iya. gitu loh. Tapi itu semua proses gitu. Bagaimana saya sampai berada di titik ini, jatuh dan bangun itu kan proses sama. Jadi setiap orang punya masalahnya masing-masing, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Betul. Intinya jangan kembali menarik diri, aku sampah, aku tidak berguna, aku begini dan aku begitu. Tapi lebih kepada oke, aku bisa melewati fase ini dengan baik, sama seperti temanku mungkin dulu dia juga melewati fase ini gitu loh. Mungkin dia pernah dalam posisiku gitu kan. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa. Informasi mengenai quarter life crisis Oke. asik dan seru teman-teman. Sobat Sehat Klinik Anggrek, dan mungkin sekian dulu ya kali kita ya podcast bincang-bincang bersama. Nggak terasa ya. Nggak terasa udah hampir Berapa setengah ya? jam ya. Lebih ya? Setengah jam lah, lebih dari 30 menit. Adalah 15 atau 45 menit ada. Iya. Nah, kita dapat waktunya luar biasa mengenai informasi quarter life crisis. Dan bagi Sobat Sehat Klinik Anggrek yang ingin konsultasi bersama Klinik Anggrek, boleh langsung datang ke Klinik Anggrek Jalan Putri Chandramedi, nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat, atau menghubungi customer care kita di 0821 5108 0202. Atau yang bagi ingin mengetahui informasi konsultasi kesehatan, bagaimana Mbak? Oke. Bisa menghubungi? Iya, biasanya bisa langsung menghubungi customer care dulu nih ya, di IG-nya Klinik Anggrek kan. Nah, juga nanti melakukan appointment. Jadi memang di sini sedikit saya memberikan edukasi bahwa melakukan kunjungan ke psikolog gitu loh ya, tidak bisa seperti kita pergi ke fasilitas kesehatan pada umumnya, di mana kita datang langsung dilayani, tidak, karena prosesnya itu panjang, minimal 50 menit untuk satu orang, artinya perlu ada appointment dulu gitu loh ya, minimal H-1 seperti itu. Oh, seperti itu. Sudah jelas informasinya? Sudah dong tentunya. Oke, saya Bagus Devanda Putra Mildan dan saya Dwi Surya Purwanti. Mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast kesehatan yang lainnya dan salam kesehatan bersama Klinik Anggrek.